Atiqatan imra'atin ing atiqah warung kang den merdekaken wong wadon. Ing wadon kang den merdekaken wong wadon. Wahai hayatin kang masih urip. Hayatin kang masih urip. Adima waliya ati adima waliya ati kotiha nasabah. Adima kang kasepen sapa yasi. Udima kang den sepiaken sapa wali ati kotiha. Udima kang den sepiaken sapa wali ati kotiha waline wadon kang den merdekaken sapa wali ati kotiha waline atikun wadon kang den merdekaken imro'ah nasaban saking arah nasabe nasaban saking arah nasabe. Ulang lagi. Yuzawizu ngawinaken berarti belum ada failnya ya. Ati kota mro'atin ing wadon kang den merdekaken wong wadon. Hayatin kang masih urip. Udima kang den sepiaken sapa atau adima kang kasepen mangga adima kang kasepen sapa wali ati kotiha waline wadon kang den merdekaken imro'ah. Apa nasaban saknya arah nasabe sapa kang ngawinaken sapa waliyuha waline yati mutiko sapa waliyuha waline mu'atikoh ai al mu'atikoti tegese wadon kang merdekaken. Apa sebabnya? Tabaan karena manut liwilayatihi maring liwilayatihi maring waline yati liwilayatihi maring liwilayati maring walinine wali alaiha ing atase yati mar'ah maring liwilayati maring walinine wali alaiha atase mar'ah. Coba kita terjemahkan ya. Yuzawiju menikahkan ati kota mur'atin kepada perempuan yang dimerdekakan oleh tuan perempuan ya. Atikoh itu orang perempuan yang dimerdekakan, imratin tuan perempuan. Jadi wanita yang dimerdekakan oleh tuan wanita, tuan perempuan. Jadi ceritanya gini, si Hindun itu misalkan seorang tuan, seorang sayyidah, seorang tuan, dia punya amat bernama siapa misalkan bernama Da'dun. Dan itu seorang amat miliknya tuan Hindun. Ulang lagi, Hindun seorang tuan punya amat bernama Da'dun. Kemudian Da'dun, si amat Da'dun itu dimerdekakan oleh tuan Hindun. Maka Da'dun namanya Atikoh. Apa Atikoh? Orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan oleh siapa? Oleh Hindun. Hindun itu adalah imro'ah, seorang tuan perempuan. Nah, hayatin misalkan Hindunnya masih hidup. Misalkan si Da'dun dimerdekakan oleh Neng Hindun, oleh tuan Hindun, maka Da'dun namanya Atikoh, wanita yang dimerdekakan. Dimerdekakan oleh siapa? Oleh imro'ah, oleh seorang wanita yang bernama Hindun. Nah, setelah merdeka, si Da'dun itu ingin menikah, tapi adima waliyu atikotiha, tidak ada. Siapa yang tidak ada? Waliyu atikotiha, wali
daripada dakdun yang dimerdekakan. Itu si dakdun yang dimerdekakan itu tidak punya wali, misalkan sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya kakek, tidak punya wali lah. Nasabah dari arah-arah nasab. Terus pertanyaannya, siapakah yang nanti akan yang boleh menikahkan kepada si atikoh tersebut, si dakdun yang dimerdekakan tersebut? Maka di sini terangkan bahwa yang menikahkannya adalah waliyuha ay waliyul mu'tiqah. Yang berhak menikahkan kepada dakdun yakni si atikoh wanita yang dimerdekakan adalah walinya wanita yang memerdekakan. Saha memerdekakan? Hindun itu namanya mu'tiqah, dakdun namanya atikoh. Kalau dakdunnya tidak punya wali, maka yang memerdekakan, maka yang menikahkan kepada dakdun atau kepada atikoh adalah siapa? Hindun sebagai mu'tiqah, hindun al-mu'tiqah. Paham? Kenapa yang menikahkannya adalah walinya mu'tiqah, walinya tuan hindun? Taba'an li wilayatihi 'alaiha, karena mengikuti kepada hak perwaliannya terhadap hindun gitu. Yang mewalikan hindun itu adalah walinya hindun kan, ayah dan kakeknya. Maka yang menikahkan si atikoh juga adalah sama, walinya hindun. Paham? Jadi nanti siapa yang menikahkan kepada atikoh? Yang menikahkan siapa? Si dakdun, fa yuzawwijuha abul mu'tiqah. Karena yang mau nikahkannya adalah walinya mu'tiqah. Oh, jangan bingung ya. Ada mu'tiqah, ada atikoh. Awas, jangan malawur. Itu lebih penting. Kalau mu'tiqah apa? Ya siapa namanya? Kalau atikoh siapa? Wanita yang memerdekakan siapa namanya? Dakdun. Ceritanya dakdun dimerdekakan oleh hindun. Kemudian dakdun tidak punya wali dan sudah kebelet pengen nikah. Siapakah yang menjadi walinya? Maka yang menjadi walinya adalah walinya mu'tiqah, walinya hindun. Karena yang menikahkan itu adalah walinya hindun, maka fayuzawwijuha, maka menikahkan kepada siapa? Kepada atikoh jadinya. Maka ngawinaken ing atikoh sapa? Abul mu'tiqah, bapane wadon kang merdekaakeun. Maka nanti yang memerdekakan menikahkannya adalah ayahnya hindun. Kalau ayahnya tidak ada, tertib ini harus ayahnya dulu. Kalau ayah tidak ada, maka baru summa jadduha, maka kari-kari mbahe mu'tiqah. Maka kari-kari mbahe mu'tiqah bitartibil aulia, kelawan tartibe piro-piro wali. Harus tartib. Lamun masih ada ayah, maka anaknya tidak boleh menikahkan. Wala yuzawwiju, lan ora kena ngawinaken ing atikoh. Tidak boleh ditikahkan oleh ibnul mu'tiqah, oleh anaknya hindun, nggak boleh. Sopo ibnul mu'tiqah, anak lanange mu'tiqah. Sopo ibnul mu'tiqah, anak lanange mu'tiqah. Si atikoh, siapa atikoh itu? Orang yang dimerdekakan, yang bermajani si dakdun, tidak boleh dinikahkan, dikawinkan oleh putranya hindun, yang memerdekakan oleh putranya hindun. Madamat hayyatan, madamat selagi ini langgeng, madamat selagi ini langgeng. Sapa sinta? Sapa si mu'tiqah iku hayatan, masih urip. Lamun si mu'tiqahna, si hinduna masih hidup, maka yang menikahkan kepada atikoh itu tidak boleh anaknya mu'tiqah, tetapi harus siapa? Ayahnya atau kakek. Nah ini yang pertama. Kemudian menikahkannya kelawan biizni atiqatin, kelawan izine wadon kang den merdekakan. Biizni atiqatin, kelawan izine wadon kang den merdekakan. Bisane si ayah mu'tiqah, bapak nak jalma anu ngamerdekakeun. Misalkan bapak nah hindun teh bernama ayah Bakar,
Bisa na ayah bakal menang ngawinkeun kasih eta Atiko dengan catatan biidni Atikotin si dakdunnya memberikan izin. Mah enggak bapak, tuan bapak, saya memberikan izin kepada tuan bapak untuk menikahkan saya. Tuh memberikan izin tuh harus ada izin daripada wanita yang telah dimerdekakan. Walau lam tarudo lan senajan ora ridho, walau lam tarudo lan senajan ora ridho sopal mutikotu biwadon kang merdekaakeun. Saha mutikona? Hindun sanajan hindun teu ridho kajen teuing, nu penting mah ada izin daripada Atikoh. Namun sebabna illa wilayata karena waranana wilayah ikut tetap laha kaduhi mu'tiko, karena Hinun tidak punya kekuasaan. Rek lo penting mah ada izin daripada Atikoh. Lamun si Atikoh na ridhoeun dikawinkeun ku bapakna mu'tiko, maka silakan dia ditikahkan. Ini dengan catatan ketika si mu'tikohnya madamat hayatan, ketika si mu'tikohnya masih hindunya masih hidup. Timbul pertanyaan kumaha lamun si hinduna si mu'tikohna sudah meninggal dunia. Cek dia fa iza matat maka nalikane wis mati sopal mu'tikotu wadon kana merdekakeun lamun mu'tikona parantos ngandut keun alam dunia. Zawaja maka ngawinakeun hari mu'tiko maka ngawin haing Atiko, maka ngawinakeun haing Atiko sapa ibnuha anak lanange mu'tiko, sapa ibnuha anak lanange mu'tiko. Kalau hinduna sudah meninggal, maka yang menikahkan kepada si Atikoh itu adalah siapa? Ibnuha, anak laki-lakinya. Harus anak laki-lakinya. Kita melanjutkan ayat summa abuhuma ala tartibi asobatil wala, ala tartibi asobatil wala. Jadi kalau ulang lagi ya, kalau mu'tikohnya sudah meninggal, siapakah yang menjadi walinya Atikoh? Maka anaknya baru kemudian berpindah kepada ayahnya dan seterusnya sesuai dengan urutan nasab, sesuai dengan urutan di dalam asobah wala, sesuai dengan urutan di dalam waris asobah wala. Gitu. Jadi di sana yang menikahkan bapaknya, lamun mu'tikona masih, kalau mu'tikohna sudah meninggal, maka yang menikahkannya adalah anaknya mu'tikoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujawwiju lan ngawinaken amata mruatin ing amate wong wadon balighatin kang wis balig. Amata mruatin ing amate wong wadon, amate wong wadon balighatin kang wis balig, rasyidatin kang pinter sapa waliuha waline sayyidah, sapa waliuha waline sayyidah biidniha kelawan idine imro'ah, biidniha kelawan idine imro'ah wahdaha leswiji imro'ah, wahdaha leswiji wajawiju dan menikahkan amatan muratin akan atau terhadap amatnya seorang perempuan. Jadi ceritanya gini, kalau tadi mah sudah dimerdekakan kan, kalau sekarang mah belum dimerdekakan, statusnya masih tetap sebagai amat. Si Dakdun itu statusnya sebagai amat milik Hindun dan belum dimerdekakan, statusnya masih sebagai amat. Si Dakdun teh eta si Dakdun yang statusnya adalah amatam ro'atin, amat seorang wanita yang bernama Hindun, dan Hindun itu adalah balighatin rasyidatin, sudah balik dan pinter, artinya pinter itu tidak gila gitu ya. Siapakah yang menikahkan terhadap Dakdun yang notabene sebagai amatnya Hindun yang sudah balik? Oh, waliyuha, yang menikahkannya itu adalah walinya
Hindun walinya Sayyidah, tapi biizni atas izin daripada Hindun, itu atas izin daripada tuan perempuannya. Jadi dalam kasus ini yang harus diminta izin siapa? Adalah Sayyidnya. Siapa Sayyidnya? Hindun gitu. Bukan minta izin kepada si Ahmad, karena si Ahmad dalam kasus ini belum dimerdekakan. Statusnya masih sebagai Ahmad, jadi tidak perlu minta izin kepada Ahmad. Kita si wali hanya meminta izin kepada Sayyidah, kepada tuannya yakni Hindun. Kenapa harus meminta izin kepada Hindun? Tidak perlu meminta izin kepada si Ahmad. Li'annaha al-malikatu laha, karena dia sebagai pemilik Ahmad. Li'annaha karena serta mene imro'a ifal malikatu karena milik iku al-malikatu kana milik lah kadoe amat. Jadi palayo anta baru maka ora den wilang-wilang. Jadi palayo anta baru maka ora den wilang-wilang opo itu amat diizine amat. Karena si Hindun sebagai pemiliknya, maka yang diminta izin adalah Hindun, bukan amat ya. Palayo anta baru Hindul amat, izin si amat mah tidak perlu dipertimbangkan. Li'anna li sayyidatiha karena satemene ikut tetep kedua sayyidi amat, karena satemene ikut tetep kedua sayyidi amat, karena bagi tuan wanitanya yakni bagi Hindun berhak ijbaroha masain amat, ijbaroha masain amat, karena bagi Hindun yakni sayyidah ini berhak untuk memaksa kepada si amat. Maksa naon alam nikahi ngatase nikah. Wa yustarotu lan den syaratakan apa yakuna yen ta'ana. Apa yakuna yen ta'ana apa itu sayyidi itu sayyidi. Apa itu sayyidi itu sayyidah. Ikunutkan ucapan, kemudian izinnya Hindun itu harus berupa ucapan. Wa ikanat laksanajan anak sapa sayyidah iku bikron perawan, iku bikron